Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa lagi di acara mingguan kita, yaitu tanya jawab mengenai Al-Quran bersama Al-Fakir Anggana Mahendra, langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Program ini terselenggara atas sponsor dari temanalquran.com, Mahat Teman Al-Quran. Semoga bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Baik, masyiral muslimin rahimakumullah, langsung saja. Ada 3 pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Kita akan coba bahas satu demi satu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah kita menikmati bacaan Al-Quran tanpa betul-betul paham arti yang dibaca? Bagaimanakah tipsnya supaya khusyuk baca Al-Quran? Syukran jazakumullah khairan. Arsan di Semarang. Baik, Saudara Arsan, jawabannya, mungkinkah kita mampu menikmati bacaan Al-Quran walaupun kita tidak tahu artinya? Jawabannya adalah mungkin. Kenapa mungkin? Karena secara alami Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai asyifa lima fis sudur, sebagai obat atas apa yang ada di dalam, bagi apa yang ada di dalam hati, ya, dalam dada kita maksudnya, yaitu hati. Jadi Al-Quran secara alami sudah merupakan obat. Jadi obat itu tentunya bukan obat sebagaimana yang kita fahami, tetapi obat yang mana jika dia kita baca, maka dia akan memberi kesan atau akan memberi efek kepada apa yang ada di dalam dada kita, yaitu adalah hati kita, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, penggalan dari surat Ar-Ra'd. Jadi disebutkan dalam surat Ar-Ra'd itu adalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang dia tatma'innu qulubuhum, yang hatinya itu menjadi tenang dengan zikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita tengok dalam terjemahan, ini disebutkan sebagai mengingati Allah atau mengingat Allah. Tetapi di sini ada sedikit kerancuan karena perkataan di sini adalah bukan perkataan fi'il. Zikrillah itu adalah isim mudhaf mudhafun ilaih. Sehingga jika dia mudhaf mudhafun ilaih, maka harus dihukumi secara mudhaf mudhafun ilaih. Jadi yang mungkin orang tahu secara bahasa Arab mungkin bisa merelasikan atau menghubungkan, sesungguhnya maka az-zikr minallah bisa disebut sebagai itu diartikan. Az-zikr itu sendiri adalah berdasarkan surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Az-zikr di sini adalah kami yang menurunkan az-zikr, yang artinya adalah Al-Quran, dan kami jugalah yang menjaganya. Jadi az-zikr itu adalah Al-Quran. Jadi kalau dibilang zikr minallah, itu artinya adalah Al-Quran, karena berarti az-zikr yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga artinya surat Ar-Ra'd ini bisa diterjemahkan sebagai Al-Quran itulah yang membuat hati seseorang itu
orang-orang beriman itu menjadi tenang. Ya, sehingga tanpa memahami artinya pun kita insya Allah mampu untuk khusyuk dan memberikan manfaat kepada hati kita ketika kita membacanya. Jadi tidak perlu harus, ya tentunya kalau kita tahu artinya lebih bagus ya, tetapi ini kan juga sebagai artinya obat ya secara natural. Jadi kita baca pun hati kita sudah ada efeknya. Saya selalu membayangkan seperti itu. Karena banyak orang-orang liberal atau banyak orang-orang yang sifatnya ya bekerja untuk menyudutkan umat Islam, itu ketika disodorkan Al-Quran, mereka selalu bilang, mereka selalu mencemooh orang-orang yang baca Al-Quran. Mereka katakan orang-orang ini baca tapi tidak faham artinya. Lebih baik tidak baca tapi faham artinya. Sedangkan bagaimana mungkin kita bisa faham kalau tidak pernah baca? Ya. Karena sesungguhnya terjemahan itu berbeda dibanding arti aslinya, dan yang dilupakan sendiri oleh para orang-orang yang pembenci Islam ini adalah Al-Quran sendiri dibaca pun sudah ada efeknya berdasarkan surat Ar-Ra'd tadi ya, sehingga oleh karena itu maka bacalah, tetapi tentunya untuk memberi kesan lebih dalam, untuk supaya bacaan itu betul-betul bermakna dan juga ada faedah, ada beberapa tips yang mungkin bisa saya share sehingga mampu menambah kekhusyuan kita. Ya, yang pertama itu adalah kita membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu. Ya, jadi pastikan bahwa kita mengambil wudu ketika kita membaca Al-Quran. Ya, sebelum baca kita ambil air wudu dulu. Ya, kemudian yang kedua adalah ketika sebelum kita membaca Al-Quran, kita mengenakan pakaian yang bagus, ya, memakai wangi-wangian, memakai peci, memakai baju koko, atau memakai jubah, atau memakai sarung. Yang penting pakaian yang paling bagus. Kenapa? Sebagai bentuk kita menghormati Al-Quran, ta'zimul Quran, untuk memuliakan Al-Quran. Maka kita gunakanlah pakaian-pakaian yang indah sebagaimana ketika kita akan masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena hakikatnya adalah Al-Quran itu kalam Allah, ya, sesuatu yang amat mulia, sehingga ketika membacanya pun harus diiringi dengan bentuk-bentuk penghormatan kepadanya, ya. Dan yang ketiga adalah ketika kita membaca, sebelum kita membaca kita pastikan kita cari tempat yang sunyi, yang mana kita bisa fokus membaca di situ tanpa adanya keributan, tanpa adanya kebisingan, dan kita bisa fokus dalam masa yang khusus itu. Tidak diganggu oleh handphone, tidak diganggu oleh pekerjaan kita, tidak diganggu oleh urusan rumah tangga kita. Kita carilah waktu yang khas, yang khusus, di mana kita bisa membaca Al-Quran secara penuh. Walaupun dia cuma setengah jam, walaupun dia cuma 1 jam, tapi rasakanlah khasiatnya jika kita sudah mencoba. Ya, jadi yang pertama adalah ambil wudhu, mengenakan pakaian yang bagus dan wangi-wangian, dan kemudian carilah waktu khusus dan juga tempat yang sunyi, dan tumpukanlah perhatian ketika kita sedang membaca agar jangan terlalaikan dengan hal-hal yang sifatnya dunia seperti handphone. Ya, karena sering sekali ketika kita sedang membaca Al-Quran masih ada handphone di sekeliling kita. Nanti ada pesan masuk, ada WhatsApp, ya, ada Facebook notifikasi, ada telepon. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala kan, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, maka fastami'u lahu, maka dengarkanlah ia, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun. Lah kalau yang dibacakan saja harus fokus untuk menyimak bacaan, apalagi yang membaca. Nah, kalau sudah turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian dari rahmat itu adalah sakinata fi qulubihim, adalah ketenangan di hati mereka. Nah, jadi ketenangan di hati manusia itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat itu hanya akan turun jika kita fokus dalam membaca Al-Qur'an. Jika kita betul-betul menumpukan perhatian kita pada ayat yang kita baca, walaupun kita tidak
faham maknanya. Begitu ya. Nah, karena banyak orang zaman sekarang yang tidak sudah mulai ya, tidak bukan tidak ya, tapi sudah mulai melupakan adab ya tentang ta'zimul Quran. Bahkan sampai ada yang sampai pada level membid'ahkan ucapan shadaqallahul azim ya. Bahkan sampai ada yang mencibir ketika seseorang mencium mushaf, mengatakan bid'ah. Nah, ini adalah perkara-perkara yang sudah mulai lari dari hakikatnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencintai Al-Quran jika tidak pernah memuliakannya? Jadi seperti itu. Ya, jadi yang dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu itu sudah betul. Ya, Al-Quran itu memang harus dihormati, harus dijaga. Ya, tetapi bedanya mungkin zaman dulu mungkin orang-orang yang membaca geliat atau semangat membacanya tidak sebanyak zaman sekarang ini, di mana banyak anak-anak muda yang mulai rujuk kembali kepada Islam, tertarik kepada agama Islam dan mulai belajar mengaji atau Al-Quran atau fikih atau hadis. Nah, tetapi jangan lupakan ta'zim dan adab-adab dalam menuntut ilmu, karena ini sangat penting sekali. Nah, untuk menghadirkan kekhusyuan dalam membaca Al-Quran harus dihadirkan perasaan menghormati dan menghargai dan memuliakan Al-Quran, dan itu dilakukan dengan yang tiga tadi ya, yang saya sebutkan. Begitu ya. Tentunya lebih bagus lagi kalau kita juga mulai untuk memahami artinya, karena kan perintahnya adalah lihat baru ayati, supaya kita bisa mentadaburi ayat-ayatnya. Ya, jadi ayat Al-Quran itu hakikatnya paling tinggi adalah ketika dibaca kita bisa mentadaburi ayatnya. Allahu a'lam bishawab. Semoga terjawab